Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunaya Nurul Safira dengan NIM 18033.007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal metode penelitian dengan judul Pengaruh Substitusi Kulit Pepaya Terhadap Uji Organoleptik dan Tekstur pada Brownies. Pada proposal ini terdapat 3 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk pendahuluan terdapat beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu latar belakang. Di latar belakang terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu buah pepaya merupakan buah lokal yang kaya akan zat gizi. Poin yang kedua yaitu kurang memanfaatkan kulit buah pepaya sebagai substitusi bahan pangan. Padahal kulit buah pepaya yang diolah dalam bentuk bahan pangan itu memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Lalu ada poin ketiga yaitu kandungan nutrisi yang berada di dalam kulit pepaya. Kandungan nutrisi yang berada di dalam kulit pepaya yaitu mengandung protein sebesar 25,85%, lemak sebesar 8,87%, serat sebesar 2,39%, kalsium sebanyak 18,52%, fosfor sebanyak 0,88%, dan abu sebesar 8,52%. Selain memiliki kandungan protein yang tinggi, kulit buah pepaya diduga memiliki kandungan antioksidan dan beta-karoten yang tinggi dibanding dengan buahnya. Dan selanjutnya, poin yang keempat yaitu penggunaan kulit pepaya sebagai bahan pensubstitusi terigu pada pembuatan brownies. Seperti yang kita ketahui bahwa pembuatan tepung terigu sampai saat ini masih mengimpor bahan baku gandum dari luar negeri. Dari beberapa uraian di atas, peneliti ingin mengangkat penelitian dengan judul Pengaruh Substitusi Kulit Pepaya Terhadap Uji Organoleptik dan Tekstur pada Pembuatan Brownies. Lalu subbab yang kedua yaitu perumusan masalah. Nah, perumusan masalah di sini ada 4 perumusan, yaitu yang pertama, apakah perbedaan kualitas indrawi brownies hasil substitusi menggunakan bahan dasar tepung terigu dengan kulit pepaya yang ditinjau dari tingkat rasa, aroma, tekstur, dan warna? Dan yang kedua, bagaimanakah tingkat kesukaan masyarakat terhadap brownies dengan substitusi kulit pepaya? Hasil eksperimen ditinjau dari segi warna, tekstur, aroma, dan rasa. Dan yang ketiga, manakah komposisi yang terbaik pada pembuatan brownies dengan substitusi kulit pepaya? Dan yang terakhir yaitu bagaimanakah tekstur yang dihasilkan pada brownies dengan substitusi kulit pepaya? Lalu pada subbab yang ketiga yaitu ada batasan masalah. Nah, batasan masalah di sini saya mengambil batasan yaitu 5. Yang pertama yaitu ada buah pepaya yang memiliki jenis California yang dibeli di pasar Giwangan daerah Yogyakarta. Lalu yang kedua ada pengujian sifat organoleptik yang hanya diujikan pada 15 orang panelis tidak terlatih yang berada di sekitar penulis. Lalu yang ketiga ada kontrol yang digunakan adalah brownies yang sudah dikomersialkan. Yang keempat yaitu parameter yang diujikan dalam penelitian ini adalah uji organoleptik dan uji tekstur. Lalu yang terakhir yaitu konsentrasi kulit pepaya yang digunakan adalah 10%, 20%, dan 30%. Lalu penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengetahui sifat organoleptik brownies dengan penambahan kulit pepaya. Lalu yang kedua ada mengetahui tekstur brownies dengan substitusi kulit pepaya. Dan yang ketiga yaitu mengetahui kombinasi perlakuan terbaik antara substitusi kulit buah pepaya sehingga dihasilkan brownies dengan kualitas yang terbaik. Nah, subbab yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Di sini penulis mengambil 2 manfaat penelitian, yaitu yang pertama sebagai bahan informasi dan acuan bagi masyarakat,
industri pangan maupun penelitian tentang cara pemanfaatan kulit buah pepaya dalam produk pangan, serta memberi alternatif varian produk brownies dengan kandungan gizi yang tinggi. Lalu manfaat yang kedua yaitu meningkatkan nilai nutrisi brownies melalui substitusi kulit buah pepaya dalam pembuatan brownies. Lalu pada bab kedua terdapat kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang saya gambarkan adalah dari limbah kulit pepaya yang sudah tidak dimanfaatkan akan saya manfaatkan. Lalu untuk kulit pepaya itu kulit pepaya yang masih bagus dan tidak busuk saya pilih. Nah, kulit pepaya tersebut yang sudah dipilih akan saya gunakan sebagai bahan dasar dengan campuran tepung terigu untuk pembuatan brownies. Kulit pepaya yang sudah dicampur ke dalam pembuatan brownies tersebut memiliki berat atau konsentrasi 10, 20%, dan 30% dari total berat bahan dasarnya tersebut. Lalu setelah pembuatan brownies tersebut dilakukan pengujian atau dilakukan penelitian dengan dua metode, yaitu metode yang pertama uji organoleptik dan metode yang kedua yaitu uji tekstur. Nah, dari uji organoleptik itu akan menghasilkan kesimpulan organoleptik yang terbaik, dan uji tekstur akan menghasilkan formulasi tekstur yang terbaik sehingga menjadi brownies dengan substitusi kulit pepaya yang paling baik yang akan diambil. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan atau referensi. Referensi metode ini saya ambil dua referensi. Referensi yang pertama yang ditulis oleh Eko Prastio Supeno dalam skripsinya yang berjudul Pemanfaatan Kulit Buah Pepaya sebagai Substitusi Tepung Terigu dalam Pembuatan Cookies dengan Penambahan Kuning Telur. Nah, dari penelitian itu beliau meneliti kandungan kadar airnya, terus kandungan beta karoten, aktivitas antioksidan, kadar serat, kadar lemak, dan sifat organoleptik dari cookies tersebut. Sehingga didapat hasil yang terbaik, yaitu pada perlakuan substitusi kulit buah pepaya sebesar 30% dan penambahan kuning telur sebesar 15 gram. Itu hasil yang paling terbaik dan yang disukai oleh masyarakat. Lalu referensi yang kedua yaitu pada penelitian yang ditulis oleh Zainal, terus ada Amran, dan ada Rahmatiyah. Mereka membuat penelitian yang berjudul Studi Pembuatan Brownies Kukus dengan Substitusi Tepung Daun Singkong. Nah, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa panelis itu menyukai hasil brownies dengan perlakuan kontrol atau perlakuan yang normal tanpa penambahan tepung daun singkongnya tersebut, karena tepung daun singkong itu memberikan pengaruh terhadap produk brownies kukus yang dihasilkan. Namun dengan adanya penambahan tepung daun singkong itu menunjukkan bahwa kandungan gizi dari produk tersebut akan semakin tinggi gitu, karena tepung daun singkong itu memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Lalu pada bab yang ketiga yaitu bab metodologi penelitian. Pada bab metodologi penelitian terdapat objek penelitian. Subbab objek penelitian itu ada waktu dan lokasi. Nah, rencananya untuk waktu penelitian itu dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei pada tahun 2022 dan dilakukan di laboratorium Program Studi Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan. Untuk alat dan bahannya, untuk alat pembuatan yaitu ada blender, wadah, timbangan digital, loyang, whisk tangan, gelas ukur, spatula plastik, pisau, oven, dan alat tablet hardness analyzer. Untuk bahannya sendiri yaitu ada kulit pepaya, ada tepung terigu, gula pasir, baking powder, mentega, coklat bubuk, susu bubuk, coklat batang, susu cair, telur, dan choco chip.
Lalu untuk populasi sampel dan teknik sampling itu populasi penelitian ini yaitu buah pepaya California dengan tingkat kematangan yang sudah matang dengan warna kulit pepaya hijau oranye yang berada di Pasar Giwangan, Yogyakarta. Untuk sampel yang diambil yaitu kulit buah pepayanya, dan untuk teknik sampel penelitian ini menggunakan random sampling. Untuk desain penelitiannya ini menggunakan metode rancangan acak lekap atau RAL dengan satu faktor yaitu substitusi kulit pepaya 0%, 10%, 20%, dan 30% dengan 3 kali pengulangan. Nah, penelitian ini akan melakukan uji tekstur dengan menggunakan alat tablet hardness analyzer serta uji organoleptik dengan parameter rasa, aroma, warna, dan tekstur pada brownies dengan substitusi kulit pepaya. Lalu selanjutnya ada tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dimulai dari sampel buah pepaya yang dibeli atau yang diperoleh dari Pasar Giwangan, Yogyakarta dengan ciri-ciri buah pepaya matang dengan memiliki kulit yang berwarna oranye kehijauan dan akan dijadikan sebagai bahan dasar substitusi pembuatan brownies. Lalu selanjutnya ada pembuatan bahan substitusi kulit pepayanya. Nah, pembuatan bahan substitusi kulit pepaya ini terdapat beberapa proses. Proses yang pertama yaitu disortasi atau dipilih. Lalu ada penimbangan, lalu ada pencucian. Dicucinya ini menggunakan air garam dengan tujuan agar menghilangkan rasa pahit dari kulit pepaya tersebut. Lalu ada pengecilan ukuran yaitu dengan dipotong-potong. Lalu ada penggilingan. Penggilingan ini menggunakan alat blender. Lalu yang selanjutnya ada formulasi brownies substitusi kulit pepaya. Nah, dari formulasi brownies ini terdapat 3 perlakuan dan 1 kontrol sehingga ada 4. Nah, untuk yang kontrol itu mengandung formulasi tepung terigu 100% dan kulit pepaya 0%. Untuk formulasi yang pertama ada tepung terigu 90% dan kulit pepaya 10%. Terus ada yang perlakuan kedua yaitu ada tepung terigu 80% dan kulit pepaya 20%. Dan yang ketiga, perlakuan ketiga itu ada tepung terigu 70% dan kulit pepaya 30%. Nah, untuk kandungan formulasi telur, gula pasir, susu bubuk, dan coklat bubuk itu disamaratakan. Yang dibedakan hanya konsentrasi tepung terigu dan kulit pepayanya saja. Tahapan yang selanjutnya yaitu pembuatan brownies substitusi kulit pepaya. Nah, tahapan pembuatan brownies ini diawali dengan mengkocok telur dan gula pasir sampai putih, mengembang, dan agak kental. Selanjutnya, memasukkan bahan-bahan kering seperti tepung terigu, kulit pepaya, susu bubuk, baking powder, dan coklat bubuk sambil diaduk dengan spatula dengan cara aduk balik. Lalu setelah itu, masukkan mentega dan coklat yang telah dicairkan terlebih dahulu atau yang telah ditim. Lalu tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dioleskan mentega. Selanjutnya panaskan oven 170 derajat Celcius dan panggang adonan selama 25-30 menit. Setelah itu jadi brownies dengan substitusi tepung kulit pepaya. Setelah jadi brownies, lalu dilakukan pengujian organoleptik dan uji tekstur. Nah, tahapan analisis dari penelitian ini itu kan ada 2, ada uji organoleptik dan uji tekstur. Nah, uji organoleptik ini menggunakan metode hedonik. 15 panelis tidak terlatih yang berada di sekitar penulis. Lalu uji yang kedua yaitu uji tekstur. Uji tekstur ini dengan menggunakan alat tablet hardness analyzer yang berada di laboratorium Prodi Teknologi Pangan. Sekian presentasi proposal metode penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.